Bagaimana? Di layar tampil presentasinya? Tampil ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Jadi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. kita bertemu kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelanjutan dari materi kita yang pertama. Sebelumnya minggu lalu ya, kita sudah membahas bab 1. Bab 1 tentang komunikasi data. Komunikasi data pada bagian subbab A, yaitu konsep komunikasi. Konsep komunikasi. Berikut ini pada kesempatan hari ini, itu kita akan membahas masih pada bab 1 subbab B, yaitu perkembangan komunikasi data. Di perkembangan komunikasi data. Nah, pada pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas tentang komunikasi. Jadi komunikasi secara umum ya. Komunikasi secara umum. Sekarang kita membahas tentang komunikasi data. Ada istilah baru yaitu komunikasi data. Jadi apa itu komunikasi data ya? Pertanyaannya adalah apa itu komunikasi data? Atau apa pengertian dari komunikasi data? Jika komunikasi yang umum itu didefinisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan, informasi, atau berita antara dua pengguna atau lebih jumlahnya, dalam hal ini adalah manusia ya, manusia, dengan tujuan saling memberikan feedback. Jadi ada umpan balik, sehingga diperoleh persepsi yang sama tentang hal yang sedang dibicarakan. Jadi jika ingin komunikasi itu terjadi, berlangsung, maka antara komunikator dengan komunikan itu harus saling memahami. Ya. Jadi ada kesepahaman. Maka dari itu biasanya kita menggunakan bahasa yang sama. Contohnya, ketika orang luar datang, misalnya dari luar negeri, ada orang luar negeri datang, yang hanya paham bahasa Inggris, ingin berkomunikasi dengan kita, orang Indonesia, yang tidak paham bahasa Inggris, hanya paham bahasa Indonesia. Jadi bagaimana komunikasi itu bisa terjadi kalau satu menggunakan bahasa Inggris, satunya menggunakan bahasa Indonesia? Tentu tidak akan paham ya. Nah, maka dari itu komunikasi itu tidak akan terjadi. Nah, itu komunikasi secara umum. Yang dimaksud dengan komunikasi data adalah merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer-komputer atau komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Biasanya komunikasi data dapat diartikan juga sebagai proses pengiriman data atau informasi dari suatu sumber yang biasa kita sebut dengan source. Jadi source itu sumber. Pada pengertian komunikasi data secara umum, source itu bisa diartikan sebagai komunikator ya, komunikator. Jadi source itu bisa diartikan sebagai komunikator. Kemudian ada istilah lain, biasanya juga disebut sender. Jadi ada beberapa istilah, ada yang menyebut source,
ada yang menyebut sender. Pada pertemuan yang lalu kita sebut komunikator. Ada juga yang mengatakan sebagai transmitter, yaitu sumber atau pengirim, ya. Pengirim ke tujuan. Nah, tujuan di sini biasa diistilahkan dengan destination. Destination biasa juga diistilahkan sebagai receiver. Jadi kalau kita pakai istilah source itu sumber, ke tujuan itu destination. Ada juga istilah transmitter ke receiver. Ada juga istilah yang kemarin kita gunakan, yaitu komunikator ke komunikan. Nah, apa perbedaan yang mendasar dari komunikasi secara umum dengan komunikasi data? Sebenarnya perbedaannya itu adalah pada komunikasi secara umum itu biasanya digunakan oleh manusia, ya. Jadi berkomunikasi antar manusia. Nah, sedangkan pada komunikasi data itu digunakan oleh komputer-komputer yang saling terhubung. Jadi komputer-komputer atau dari komputer dengan piranti-piranti yang lain atau perangkat. Jadi ada alat atau perangkat yang saling berkomunikasi dengan perangkat yang lain. Contoh komputer. Kita kenal ada metode point to point, ya, dari titik ke titik. Itu adalah suatu bentuk komunikasi. Ada juga point to multi point, dari satu ke banyak, ya. Kita pindah ke bahasan berikutnya. Yang pertama adalah pengertian data. Data, informasi, dan juga pengetahuan. Jadi ada 3 di sini. Pengertian yang pertama adalah pengertian dari data. Data kemudian menjadi informasi. Setelah menjadi informasi, maka dia menjadi pengetahuan atau knowledge, ya. Kita mulai dari pengertian data. Data itu apa, ya? Apa itu data? Kita sudah sering mendengar kata data. Tapi sebenarnya data itu apa? Bahkan kalau Anda beli pulsa, Anda biasa mengatakan bahwa itu adalah data atau kuota internet. Berarti dapat dikatakan bahwa data itu masih dalam bentuk mentah, ya, belum diolah. Masih bahan baku istilahnya. Data itu merupakan kumpulan dari angka, karakter, teks, simbol, gambar, audio, video, grafik, dan lain-lain. Jadi jenis-jenis data ini banyak, ya. Bisa dia berupa angka, bisa juga berupa karakter teks, bisa jadi simbol, bisa juga gambar, atau data audio kah, atau data video dalam bentuk grafik dan sebagainya, dan lain-lain. Jadi itu adalah data. Kemudian yang bersumber dari kejadian atau fakta. Jadi dia bersumber dari kejadian atau fakta. Fakta di sini yang dapat diukur dan tidak dapat diukur, ya. Jadi dia berdasarkan sumbernya dari kejadian atau fakta yang dapat diukur dan yang tidak dapat diukur.
Jadi namun data tersebut belum memiliki pengertian sehingga diperlukan pengolahan atau pemrosesan lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa data ini masih dalam bentuk mentah ya. Mentah artinya harus diolah lagi. Kenapa kita harus mengolah data? Untuk menjadikannya sebagai informasi. Contohnya di sini seperti dalam bentuk file, seperti data Excel dengan format XLS atau data Word dalam bentuk file ekstensinya dokumen, ya, docs, itu masih perlu diolah lagi untuk menjadi sebuah informasi. Berikutnya adalah informasi. Jadi setelah data itu kita olah, maka hasil pengolahannya itu menjadi sebuah informasi. Jadi keluaran atau output dari hasil pengolahan data, baik secara matematis atau secara logistik, jadi baik secara matematis atau secara logistik, itu akan menjadi sebuah informasi. Jadi data yang diolah ini, itu kita bisa menggunakan alat bantu, seperti komputer. Komputer ini adalah alat untuk mengolah data, dianalisis secara manual sehingga menghasilkan sebuah informasi. Jadi setelah dia menjadi sebuah informasi, informasi tersebut baru dapat diserap dan dipahami sebagai sebuah arti. Jadi ketika hasil pengolahan data itu menjadi sebuah informasi ya, nah, informasi inilah yang bisa kita serap, ya, bisa kita pahami dan sudah menjadi sebuah arti. Nah, arti di sini adalah kita memperoleh sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah hasil dari pengolahan data menjadi informasi, selanjutnya menjadi sebuah pengetahuan. Ya. Setelah diperoleh informasi dari pengolahan data yang diterima. Jadi tahap terakhir adalah pengetahuan. Dari data mentah dulu, kemudian diolah, hasil pengolahan itu disebut sebuah informasi, dan informasi ini menjadi pengetahuan. Kira seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke poin kedua. Kita masuk ke poin kedua ya. Di poin kedua ini adalah proses perkembangan teknologi komunikasi. Jadi komunikasi itu, teknologi komunikasi itu berkembang, dia berevolusi ya, menuju arah yang lebih baik. Jadi ada perkembangan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau dia tidak meningkat atau tidak atau masih sama saja ya, itu bukan perkembangan ya kalau seperti itu. Jadi evolusi itu jadi dia menuju ke arah yang lebih baik, istilahnya disempurnakan, semakin disempurnakan. Untuk itu kita perlu mengetahui perkembangan komunikasi, teknologi komunikasi. Pengertian komunikasi secara umum itu sudah jauh bergeser seiring dengan perkembangan komunikasi, teknologi komunikasi. Dulu kita tidak mengenal yang namanya telepon, ya. Jadi untuk berkomunikasi kita harus bertemu langsung. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, jarak itu bisa kita
bisa kita hilangkan ya. Jadi dengan jarak yang jauh pun kita bisa berkomunikasi dengan adanya teknologi. Di poin pertama, yaitu poin A, perkembangannya itu dimulai pada tahun 1837. 1837 itu ditemukan alat yang dinamakan telegraf. Jadi ditemukan alat yang dinamakan telegraf. Ini ditemukan di benua Eropa oleh Samuel Morse dan Alfred Vail. Jadi yang menemukan alat ini adalah, atau yang mengembangkan alat ini adalah Samuel Morse dan Alfred Vail. Jadi seperti dilihat pada gambar, ini adalah gambar telegraf, walaupun ada model lainnya. Nah, bagaimana cara dia berkomunikasi? Jadi dalam pengoperasiannya telegraf menggunakan sandi Morse sebagai standar komunikasi. Jadi dia menggunakan sandi Morse. Yang seperti apa? Dia menggunakan semacam ketukan. Jadi ada ketukan atau nada atau bunyi ya, yang dalam bentuk sandi. Jadi dalam sekian ketukan itu ada artinya. Itu tahun 1837. Kita pindah ke poin B, itu tahun 1870 sampai dengan 1910. Jadi pada tahun 1876, Alexander Graham Bell itu berhasil menemukan teknologi telepon. Itu untuk pertama kali ya. Tetapi ada beberapa sanggahan ya, ada yang pada saat itu ada yang beranggapan bahwa sebenarnya yang menemukan telepon itu bukan Alexander Graham Bell. Tapi orang pertama itu adalah seorang berkebangsaan Italia bernama Antonio Santi Giuseppe Meucci. Ya. Jadi dalam beberapa artikel itu menyatakan bahwa yang menemukan pertama kali telepon itu adalah seorang berkebangsaan Italia bernama Antonio Santi Giuseppe Meucci. Tapi yang kita kenal dan yang saya tahu sejak saya SD ya, yang saya belajar itu bahwa yang menemukan telepon itu adalah Alexander Graham Bell. Jadi ini adalah gambar fotonya, dan ini adalah telepon yang pertama, modelnya seperti ini. Jadi ada semacam mikrofon dan alat untuk mendengarkan. Jadi ada dua bagian di situ ya. Berikutnya tahun 1881 muncul inovasi Yellow Pages atau direktori halaman kuning yang menyimpan daftar kontak telepon. Menurut sejarahnya ini dulu katanya dia kehabisan kertas putih sehingga dia menggunakan kertas kuning untuk mencetak sebuah halaman nomor-nomor dari pengguna. Kemudian dikenal dengan istilah Yellow Pages. Yellow Pages itu adalah, kalau diartikan adalah halaman kuning ya. Page yellow, jadi halaman kuning. Dulu waktu masih menggunakan telepon kabel, itu ada yang dibagikan. Jadi di setiap pengguna telepon kabel itu dibagikan halaman kuning seperti ini. Di dalamnya biasanya berisi juga iklan-iklan untuk bisnis, lowongan pekerjaan ya. Jadi bukan hanya daftar telepon ya. Tapi intinya sebenarnya adalah untuk melihat daftar telepon.
Jadi kita bisa melihat nomor-nomor pengguna itu berdasarkan abjad. Jadi berdasarkan abjad, seperti kita melihat sebuah kamus. Melihat sebuah kamus, di situ kita bisa lihat pengguna ini nomornya sekian. Berikutnya, tahun 1887 itu merupakan zaman dimulainya sarana telepon umum yang memungkinkan pengguna menggunakan koin untuk melakukan panggilan dari pesawat telepon. Inovasi ini dipopulerkan oleh William Gray Hartford Bank. Jadi dipopulerkan oleh William Gray Hartford Bank, ya. Dulu di kota kita ini ada, ya, telepon umum seperti ini menggunakan koin, tapi seiring perkembangan teknologi sudah kurang peminatnya sehingga sudah tidak digunakan lagi. Tetapi yang saya lihat di kota-kota besar itu masih ada yang menggunakan telepon umum yang menggunakan koin. Mungkin ada dari anak-anakku sekalian yang sudah pernah menggunakan telepon seperti ini, ya. Kemudian tahun 1891 itu mulai diregistrasikan nomor-nomor telepon sebanyak 512.000 sambungan di wilayah Amerika. Jadi ini sudah mulai berkembang telepon, tetapi masih menggunakan telepon kabel, ya. Dan sudah sebanyak 512.000 sambungan. Jadi ada sudah sekitar 500-an sambungan telepon yang sudah dipasang di Amerika pada tahun 1891. Di tahun 1915, ya, harusnya ini dulu, ya. 1915 itu merupakan sejarah penting dalam perkembangan telepon, yaitu ketika Alexander Graham Bell yang sedang berada di New York itu melakukan panggilan telepon dengan temannya, yaitu Thomas Watson di San Francisco, ya, San Francisco. Ini mungkin adalah panggilan telepon antar kota, ya, antar kota pertama mungkin dari New York ke San Francisco. Jadi jangkauan teleponnya itu sudah mulai meluas di sini. Ini 1915, kemudian di atasnya itu 1915, ya. Setelah ada 512.000 sambungan, kemudian sudah berkembang ke antar wilayah atau antar kota itu di tahun 1915. Kita pindah ke poin C, itu tahun 1920. Di sini ada teknologi telepon itu mulai dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi di beberapa negara. Jadi sudah berkembang dari kota, wilayah kota, ya, antar kota, kemudian bisa berpindah atau berkomunikasi di antar negara. Dia sudah bisa berkomunikasi di antar negara. Jadi dari tahun 1915 tadi itu sudah bisa menghubungi antar kota. Nah, sekarang ini telepon di tahun 1920 itu sudah bisa berkomunikasi di beberapa negara. Jadi antar beberapa negara itu sudah bisa saling terhubung dengan, ya, media telepon ini. Kita masuk ke poin D, yaitu tahun 1950 sampai dengan 1960. Nah, pada tahun ini, yaitu di tahun 1957, itu kita diperkenalkan dengan teknologi pager. Jadi ada yang namanya pager. Nah, mungkin anak-anakku sekalian belum tahu, ya, belum pernah menggunakan alat ini. Ini mulai diperkenalkan dan dipergunakan pertama kali di Allentown dan Bethlehem, Pennsylvania, sebagai upgrade dalam teknologi telepon. Jadi perkembangan dari sebuah teknologi telepon
kita menggunakan pager. Ini adalah penyeranta ya, sebuah alat penyeranta yang biasa digunakan. Jadi fungsinya itu pager yaitu alat komunikasi pribadi itu untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Jadi dia hanya bisa menerima pesan pendek. Atau penyeranta numerik satu arah. Jadi hanya dapat menerima pesan yang terdiri dari beberapa digit saja. Atau hanya beberapa karakter. Ada juga yang kemudian berkembang, ada juga yang bisa dua arah ya. Jadi dia bisa juga mengirim. Ada juga yang hanya bisa menerima saja. Jadi pager ini seperti kita menggunakan SMS ya, SMS di HP, hanya saja dia masih lebih terbatas. Jadi hanya masih lebih terbatas karakternya ya. Beda dengan SMS, SMS itu karakternya masih bisa lebih panjang daripada pager. Dulu ini terkenal di Indonesia, banyak yang menggunakan ya. Bahkan ada lagunya itu sama penyanyi rap ya, rap Indonesia. Itu ada lagunya yang terkenal dulu tentang pager. Baik, kita pindah. Pada tahun 1958 itu dipopulerkan penggunaan perangkat telepon yang dilengkapi dengan pencahayaan pada nomor panggilan. Jadi ada cahaya pada nomor panggilan ya. Saya kira sudah biasa itu ya. Di HP juga ada ya. Contohnya seperti di HP ya. Nah, jadi pertama kali itu pada tahun 1958. Berikutnya, kemudian ada pergeseran mode tekan tombol yang dilengkapi dengan nada tertentu. Mulai diperkenalkan pada tahun 1960 di Whitley, Ohio dengan 10 tombol. Jadi pergeseran tombol ya, biasanya itu ada tombol yang ditekan, lalu digeser, kemudian ada nadanya ya. Contohnya seperti gambar yang saya perlihatkan tadi, contoh teleponnya. Saya perlihatkan gambar sebelumnya. Nah ini adalah tombol geser, tombol tekan geser seperti ini. Telepon. Kita tekan, kemudian kita putar ya, kita geser nomornya. Jadi telepon seperti ini itu ditemukan ya di tahun 1960. Kemudian pada tahun 1963 dipaparkan tentang teknologi digital carrier. Jadi apa itu teknologi digital carrier ya? Digital carrier itu sebenarnya adalah proses pembawaan pesan pembawa. Sistem pembawa ya, digital carrier. Jadi dulu itu telepon pada saat itu hanya satu panggilan itu hanya bisa digunakan untuk satu kabel ya. Jadi satu kabel. Jadi pada saat kita ingin memanggil itu kita hanya bisa menggunakan satu kabel untuk satu panggilan telepon. Misalnya dari A ke B itu ditarik sebuah kabel, nah itu untuk satu kabel itu untuk panggilan itu saja. Dan itu menguras sumber daya ya, biayanya sangat mahal, sumber daya yang dikeluarkan juga lumayan banyak. Kemudian muncullah teknologi digital carrier tadi. Itu menggunakan metode multiplexing.
Jadi dia menggunakan metode multiplexing. Apa itu metode multiplexing? Multiplexing itu adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada satu kanal transmisi. Jadi teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan. Misalnya ada beberapa sinyal analog. Jadi ada beberapa sinyal analog itu digabungkan dalam satu sinyal digital. Jadi digabungkan dalam satu sinyal digital, itu yang biasa kita sebut dengan ADC, analog to digital converter. Jadi dia menggabungkan beberapa sinyal analog menjadi satu sinyal digital pembawa, ya. Biasa kita istilahkan dari banyak ke satu, itu multiplexing. Nah, alat yang digunakan itu kita sebut multiplexer. Jadi alatnya multiplexer. Tekniknya disebut multiplexing. Nah, kebalikannya itu kita sebut demultiplexing, ya, demultiplexing. Jadi kebalikan dari multiplexing itu adalah demultiplexing. Kalau multiplexing itu dari banyak sinyal digabung menjadi satu. Nah, pada teknik demultiplexing, dari satu sinyal itu dipecah lagi, diartikan lagi menjadi banyak, ya. Jadi kebalikan. Dari satu ke banyak. Kemudian kalau multiplexing dari banyak ke satu. Jadi pada saat data itu akan dikirim, ya, data itu akan dikirim, digabungkan dulu. Jadi beberapa sinyal analog itu digabungkan menjadi satu, lalu dikirim sampai ke tujuan. Di tujuan itu digunakan lagi teknik demultiplexing. Demultiplexing artinya sinyal itu diartikan kembali, dipecah kembali, yang sudah disatukan itu dipecah kembali. Jadi dari sumber, source, itu dia menggunakan multiplexing, kemudian sampai ke destination, tujuan, itu digunakan teknik demultiplexing. Kemudian disusul dengan Bell System yang memperkenalkan teknologi video telepon pada tahun 1964. Jadi di sini ada nama Bell System. Bell System ini sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang mengelola tentang komunikasi, ya. Sekarang itu sudah berubah nama, kita kenal dengan perusahaan AT&T, ya. AT&T. Pada saat itu dia memperkenalkan teknologi video telepon. Nah, jadi pada tahun 1964 itu sudah ada video telepon, ya. Kalau pada masa ini kita sebutnya video call, ya, video call. Tetapi masih jauh dari itu pada saat bagaimana teknik menggunakan video telepon ini. Jadi dia menggunakan gabungan dari TV, ya, TV dan telepon. Jadi dia bisa berbicara dan bisa melihat dari layar. Ada tampilan di layar, kemudian dia bisa berbicara menelpon. Jadi teknologinya seperti itu, ya. Jadi gabungan dari telepon dan TV. Setahun kemudian, tahun 1965, untuk pertama kalinya satelit diluncurkan ke angkasa sebagai teknologi komunikasi komersial yang mampu menangani 240 sambungan sirkuit telepon yang biasa kita sebut two ways. Jadi mulai diluncurkan sebuah satelit luar angkasa, ya, yang berfungsi untuk menangani komunikasi. Dikomersilkan artinya disebarkan, sudah menjadi konsumsi publik atau sudah jadi bagian dari umum, ya. Nah,
Di situ sudah mulai ada telepon tanpa kabel di situ. Sudah dikembangkan telepon tanpa kabel. Kita lihat perkembangan selanjutnya. Pada tahun 1968 disetujui penggunaan nomor darurat 911 911 di seluruh negara sebagai sarana kontak emergensi. Jadi harus ada nomor yang digunakan sebagai nomor emergensi ya. Ini bukan untuk emergensi masalah kerusakan telepon atau sebagainya, tetapi ini biasanya untuk bantuan-bantuan seperti penyelamatan dan sebagainya. Keadaan darurat itu kita digunakan atau dibuatkan satu nomor yang bisa kita hubungi. Mengapa 911? Karena nomor ini sebenarnya gampang diingat dan bagaimana ya? Posisinya itu mudah dalam kita mencari di telepon. Posisi 9 dan 11 itu ya. Kita pindah ke poin E, tahun 1970 sampai 1180. Tahun 1972 itu adalah titik awal pengenalan teknologi surel atau yang biasa kita sebut dengan email. Surel itu singkatan dari surat elektronik. Ya, dalam bahasa Indonesia kita sebut surat elektronik. Dalam bahasa Inggris itu diartikan sebagai email, electronic mail. Jadi E itu elektronik, mail itu surat. Jadi surat elektronik. Biasa kita singkat dengan surel. Kemudian berlanjut perkembangannya ke konsep internet. Jadi 2 tahun setelah lahirnya email itu mulai dikembangkan konsep tentang internet. Lanjut ke tahun 1984, itu teknologi telepon seluler tanpa kabel. Jadi di sini mulai dikenalkan teknologi telepon tanpa kabel. Mulailah ada yang disebut handphone ya. Ada telepon yang menggunakan sinyal, jadi dia tidak menggunakan media kabel lagi ya. Nah, ini membuat ancaman bagi telepon kabel yang menggunakan kabel. Jadi berlahan-lahan telepon kabel itu sudah mulai ditinggalkan. Beralih ke telepon yang menggunakan sinyal atau telepon tanpa kabel. Lanjut ke poin F. Itu tahun 1990-an. Ide penanganan dalam koneksi telepon antar negara muncul pada tahun 1991 dan 1998. Ide tersebut adalah momen penting ketika teknologi WWW atau World Wide Web yang diakses dengan web browser sebagai aplikasi penghubung antar pengguna internet mulai diakses masyarakat dan bahkan sudah diintegrasikan melalui sambungan telepon. Jadi dalam internet itu kita sudah bisa menelpon ya. Nah, misalnya yang kita gunakan pada aplikasi WhatsApp itu, jadi itu kita bisa menelpon dalam jaringan internet. Kita bisa mengakses web browser. Nah, web browser di sini yang dimaksud adalah seperti contohnya ada Chrome, ada Mozilla, ada Opera dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari web browser. Jadi internet ini sudah mulai dikembangkan setelah kemunculan email ya. Kemudian poin G yang terakhir itu adalah tahun 2000 sampai sekarang. Jadi pada masa kita ini, yang sekarang itu dimulai pada tahun 2000-an, itu sudah beralih ke layar sentuh atau yang kita kenal dengan istilah touchscreen.
yang dapat dilipat menjadi satu dengan keyboard. Jadi sudah menyatu dengan keyboard, jadi kita menggunakan sentuhan. Jadi kemampuan fitur mengakses internet seperti browsing, email, messenger, dan lain sebagainya itu sudah include dalam sebuah handphone yang kita sebut sebagai telepon pintar. Dalam istilahnya itu smartphone. Jadi pada tahun 2000 sampai sekarang itu kita mengenal istilah smartphone atau telepon pintar yang sudah include dengan internet. Jadi dalam HP itu sudah masuk internet di dalamnya. Keunggulannya adalah ya itu tadi, dia mampu mengakses internet. Kemudian tahun yang sama juga terjadi pengembangan teknologi standarisasi antara perangkat mobile phone dengan telepon lokal, dan berkembang menjadi integrasi yang luas bahkan di internet. Jadi kita tahu bahwa dari handphone itu kita bisa menghubungi telepon kabel ya. Ada hubungan antara koneksi dengan telepon kabel. Jadi handphone itu bisa menghubungi telepon kabel, telepon rumah istilahnya ya. Jadi kita bisa berhubungan dengan berkomunikasi dengan telepon rumah. Dari internet juga bisa menghubungi nomor telepon. Di sini adalah teknologi standarisasi. Kemudian saat ini layanan telepon mulai bergeser memanfaatkan sambungan internet, misalnya voice call yang tidak lagi menggunakan saluran telepon analog. Jadi panggilan telepon, bahkan ada video call ya. Seperti live streaming yang kita lakukan, yaitu menggunakan Google Meeting, bisa menggunakan Zoom, aplikasi Zoom, dan sebagainya. Jadi itulah perkembangan generasi telepon ya. Jadi proses perkembangan teknologi komunikasi dari tahun ke tahun, ya, dari menggunakan telepon analog sampai pada saat sekarang ini yang menggunakan telepon pintar, yaitu smartphone. Nah, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita berakhir, saya akan memberikan soal latihan. Jadi ada soal latihan yang saya akan berikan. Nah, soal ini akan anak-anakku sekalian kerjakan dan akan dijawab di absennya nanti. Jadi pada saat saya bagikan link, anak-anakku sekalian mengabsen sekaligus menjawab 5 soal latihan berikut ini. Bagaimana? Apa sudah siap? Siap. Oke. Jadi saya harap kita untuk mapel teknologi layanan jaringan itu anak-anakku sekalian bisa menyiapkan buku catatan. 1 buku saja untuk 1 mapel. Jadi silakan anak-anakku sekalian mencatat yang perlu atau yang dianggap penting dalam penjelasan Bapak tadi ya. Jadi hal-hal yang dianggap penting itu dicatat. Nanti pada saat diberikan soal latihan itu bisa dilihat kembali inti dari pokok pembahasan kita. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 1. Jadi silakan dicatat jawabannya, nanti diisi pada absen. Link absennya akan saya bagikan setelah soal ini berakhir. Kita masuk ke soal latihan pertama. Nomor 1. Jadi sejarah itu mencatat bahwa komunikasi jarak jauh itu mulai lahir di benua Amerika. Dengan perkembangannya teknologi telegraf. Nah, perangkat ini mampu mengirimkan kode dalam bentuk sandi Morse melalui media kabel. Dan Ditulis soalnya, Pak. Tidak perlu ditulis, ya. Tidak perlu ditulis. Jadi diperhatikan saja, kemudian dijawab. Ditulis dulu dalam buku jawabannya. Nanti setelah itu diisi di absen. Oke, saya lanjutkan. Bisa saya lanjutkan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, jadi penemuan telegraf ya.
yang menggunakan kode Morse untuk berkomunikasi dengan media kabel dan akan diterima oleh pesawat penerima teknologi telegraf ini mulai berkembang pada tahun berapa? Jadi telegraf ini dikembangkan pada tahun berapa? A itu 1837, B 1870, C 1876, D 1910, dan yang E adalah 1937. Jadi pada tahun berapa telegraf ini dikembangkan? Kita pindah ke soal nomor 2. Nah, diperhatikan, sistem komunikasi dengan telepon itu pertama kali diperkenalkan oleh penemu asal Amerika yang bernama Alexander Graham Bell pada tahun berapa? Jadi Alexander Graham Bell ini menemukan telepon itu pada tahun berapa? A 1970, B 1876, C 1901, D 1910, E 1924. Silakan dijawab. Saya beralih ke soal nomor 3. Teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada satu kanal transmisi merupakan definisi dari telegraf, B. Yellow Packet, C. Digital Carrier, D. Multiplexing, E. Pager. Jadi teknik untuk menggabungkan beberapa sinyal digabungkan menjadi satu untuk dikirimkan secara bersamaan pada satu kanal. Nah, tadi saya sudah jelaskan Itu teknik apa namanya? Silahkan dijawab. Saya beralih ke nomor 4. Merupakan kumpulan angka, karakter, teks, simbol, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya yang bersumber dari kejadian atau fakta yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Pernyataan tersebut adalah definisi dari, jadi arti dari pernyataan yang saya bacakan tadi itu adalah A. Data, B. Informasi, C. Pengetahuan, D. Knowledge, E. Komunikasi. Jadi silakan dijawab, disimpan dulu jawabannya. Kita beralih ke soal terakhir, soal kelima. Pada tahun 2000 sampai sekarang adalah era generasi teknologi telepon sudah beralih menggunakan touchscreen, yaitu layar yang dapat dikemas dan dilipat menjadi satu dengan keyboard, sehingga lebih praktis. Keunggulan lain dari perangkat ini adalah, jadi apa keunggulan lain daripada si telepon pintar ini Yang poin A adalah menggunakan sandi Morse, poin B dapat menggunakan koin untuk melakukan panggilan, yang C kemampuan atau fitur mengakses internet, yang D tidak menggunakan kabel. Kemudian poin E terakhir dilengkapi dengan pencahayaan pada nomor panggilan. Nah, silakan dijawab.
Nah, setelah dirangkum semua jawabannya, silakan anak-anakku sekalian mengisi absen dan jawaban soal tadi pada alamat berikut. Jadi silakan buka alamat absen berikut. Jadi sekaligus mengabsen, anak-anakku sekalian dapat mengisi jawaban dari soal yang saya bacakan tadi. Silakan dicatat link absennya. Oke? Sudah dicatat? Iya, Pak. Ya. Karena sudah materi sudah saya sampaikan pada pertemuan kedua kita kali ini, maka selesai sudah untuk materi kita pada bab 1 subbab B ini, ya, tentang perkembangan komunikasi data. Jadi silakan membuka absen dan mengisi jawaban masing-masing. Saya kira cukup. Sekian dan terima kasih.